Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Peterongan Darul Ulum yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan di tengah merebaknya COVID-19. Marilah kita selalu berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah sebagaimana mestinya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas bab tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sebelum masuk materi, perlu kalian tahu bahwa kompetensi dasarnya meliputi 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan yang kedua, yaitu KD 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Jika pada pertemuan yang pertama kita sudah mempelajari tentang apa itu bilangan berpangkat, maka kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu perkalian pada perpangkatan dan pembagian pada perpangkatan. Baik, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu perkalian pada perpangkatan. Untuk perkalian pada perpangkatan ini, ada 3 sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Adapun sifat perkalian dalam perpangkatan adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini artinya jika ada 2 bilangan berpangkat yang basisnya sama, di sini basisnya adalah A, kemudian dikalikan, maka cara menyelesaikannya sama dengan kita tulis basisnya yaitu A, kemudian pangkatnya dijumlah, N ditambah N. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan basisnya ditulis dulu yaitu 3, kemudian pangkatnya kita jumlah 2 ditambah 3. Kemudian kita sederhanakan sama dengan 3 pangkat 5. Sifat yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Adapun sifat pemangkatan pada perpangkatan, yaitu dalam kurung A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan A pangkat MN. Sebagai contoh, dalam kurung 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan ditulis basisnya yaitu 3, kemudian pangkatnya kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan adalah dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. Ini artinya jika ada perkalian bilangan yaitu
A kali B kemudian dipangkatkan, dalam kurung dipangkatkan, maka kita bisa selesaikan dengan memangkatkan bilangan, dua bilangan itu sendiri-sendiri. Jadi akan sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Contoh, dalam kurung 2 kali 3 pangkat 3. Maka cara menyelesaikannya sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Anak-anak, supaya lebih paham, mari kita pelajari beberapa contoh berikut ini. Contoh 1 tentang menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Soalnya, sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut ini. Untuk soal A, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Ini berarti perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu 4. Maka cara menyelesaikannya cukup kita tulis basisnya, yaitu 4, kemudian pangkatnya dijumlah 3 tambah 2. Setelah itu baru kita sederhanakan sama dengan 4 pangkat 5. Contoh berikutnya soal B. Dalam kurung negatif 4 pangkat 2 kali dalam kurung negatif 4 pangkat 3. Ini juga hampir sama dengan contoh yang di atasnya. Sama dengan kita cukup tulis basisnya, yaitu negatif 4, kemudian pangkatnya dijumlah 2 tambah 3. Setelah itu baru disederhanakan sama dengan dalam kurung negatif 4 pangkat 5. Contoh C. Ini sudah berupa variabel yang dipangkatkan, yaitu M pangkat 3 kali M pangkat 5. Sama dengan kita cukup tulis basisnya, yaitu M, kemudian pangkatnya dijumlah, yaitu 3 ditambah 5. Karena ini adalah perkalian dari dua bilangan berpangkat. Setelah itu baru kita sederhanakan sama dengan M pangkat 8. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Soalnya, sederhanakan operasi pemangkatan pada perpangkatan berikut ini. Contoh A, dalam kurung 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini berarti ada bilangan berpangkat yang di dalam kurung kemudian dipangkatkan lagi. Nah, seperti pada sifat awal, pada perpangkatan, maka perpangkatan bilangan berpangkat ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, yaitu 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 sebanyak 2 faktor, karena pangkatnya 2. Setelah itu, di sini kita melihat ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu 4. Maka cara menyelesaikannya berikutnya sama dengan kita tulis basisnya, yaitu 4, kemudian pangkatnya dijumlah 3 tambah 3. Setelah itu baru disederhanakan sama dengan 4 pangkat 6. Baik, contoh yang kedua yaitu contoh B. Dalam kurung X pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4. Ini hampir sama dengan yang di atas. Kita ubah perpangkatan bilangan berpangkat ini dalam bentuk perkalian berulang. Jadi yang di dalam kurung X pangkat 3 kali
X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 sebanyak 4 faktor, karena pangkatnya adalah 4. Nah, di sini kita juga sudah melihat bahwa ini adalah perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Basisnya yaitu X. Maka cara menyelesaikannya ini sama dengan kita cukup tulis basisnya yaitu X, kemudian pangkatnya kita jumlah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian setelah itu baru disederhanakan sama dengan X pangkat 12. Contoh yang ketiga yaitu perpangkatan pada perkalian bilangan. Soalnya, sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut ini. Contoh A, dalam kurung 4Y pangkat 2. Ini sudah ada variabel. Maka ini akan sama halnya dengan yang tadi. Bilangan berpangkat ini bisa kita tulis bentuknya menjadi perkalian berulang, yaitu 4Y kali 4Y sebanyak 2 faktor, karena pangkatnya adalah 2. Setelah itu sama dengan kita kelompokkan basis yang sama, yaitu 4 kali 4, kemudian kali yang sama lagi yaitu Y kali Y. Sama dengan 4 kali 4 itu adalah 4 pangkat 2, kali Y kali Y adalah Y pangkat 2. Kemudian disederhanakan, 4 kuadrat itu 16, kalikan Y kuadrat. Contoh yang kedua, yaitu contoh B, dalam kurung WY pangkat 3. Sama dengan, pertama kita nyatakan dulu dalam bentuk perkalian berulang. WY kali WY kali WY sebanyak 3 faktor, karena pangkatnya 3. Setelah itu baru kita kelompokkan basis yang sama. Sama dengan W kali W kali W dikalikan dalam kurung Y kali Y kali Y. Kemudian kita sederhanakan sama dengan W pangkat 3 kali Y pangkat 3. Gimana anak-anak? Mudah kan? Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang pembagian pada perpangkatan. Untuk pembagian pada perpangkatan, ada 2 sifat yang akan kita pelajari, yaitu hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama dan perpangkatan pada pecahan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Bagaimana sifatnya? Baik, jika ada 2 bilangan berpangkat yang basisnya sama dibagi, maka cara penyelesaiannya kita cukup tulis basisnya, kemudian pangkatnya dikurangi. Sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 4. Ini adalah pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu 3. Maka cara penyelesaiannya cukup ditulis sama dengan basisnya yaitu 3, kemudian pangkatnya kita kurangi. 6 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian yang berikutnya, sifat yang kedua, yaitu perpangkatan pada pecahan. Apabila ada pecahan A per B,
misalkan. Kemudian dipangkatkan dengan N. Maka cara penyelesaiannya bisa pembilang dipangkatkan dengan N dibagi penyebut dipangkatkan dengan N. Saya ulang, dalam kurung A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sebagai contoh, dalam kurung 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Baik anak-anak, supaya lebih paham, mari kita pelajari beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, pembagian pada perpangkatan. Contoh 1, 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Ini adalah pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Basisnya yaitu 4. Maka cara menyelesaikannya sama dengan ditulis basisnya yaitu 4, kemudian karena ini pembagian, pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 2. Setelah itu baru disederhanakan, 4 pangkat 1 sama dengan 4. Contoh yang kedua, dalam kurung negatif 4 pangkat 7 per dalam kurung negatif 4 pangkat 2. Ini juga hampir sama dengan yang di atas, maka tinggal kita tulis sama dengan basisnya negatif 4, kemudian pangkatnya dikurangi, 7 dikurangi 2. Setelah itu disederhanakan sama dengan negatif 4 pangkat 5. Contoh yang ketiga, ini ada variabel X pangkat 5 per X pangkat 2. Ini berarti pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama yaitu X. Maka cara menyelesaikannya sama dengan ditulis basisnya yaitu X, kemudian pangkatnya dikurangi. 5 dikurangi 2. Setelah itu baru disederhanakan sama dengan X pangkat 3. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Soalnya, sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Baik, sekarang kita coba selesaikan soal ini. Ini berarti pada pembilang ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Maka ini pembilangnya kita selesaikan terlebih dahulu sama dengan ditulis basisnya yaitu 4, kemudian pangkatnya dijumlah 3 tambah 8. Kemudian baru dibagi dengan 4 pangkat 5. Setelah itu kita sederhanakan sama dengan 4 pangkat 11 per 4 pangkat 5. Nah, ini sekarang ada pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama yaitu 4. Maka cara menyelesaikannya kita cukup tulis basisnya yaitu 4, kemudian pangkatnya dikurangi karena ini pembagian. Sama dengan 4 pangkat 11 dikurangi 5. Kemudian disederhanakan menjadi 4 pangkat 6. Contoh yang terakhir yaitu operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Soalnya, sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Tuliskan jawaban dalam perpangkatan. Baik, sekarang kita coba soal yang terakhir ini. Ini kebetulan ada perkalian dari 2 bilangan pecahan.
Yang pertama, B pangkat 4 per B pangkat 2, kemudian dikalikan dengan B pangkat 6 per B pangkat 3. Nah, ini kebetulan basisnya sama. Bilangan pertama dan bilangan yang kedua punya basis yang sama. Maka cara menyelesaikannya boleh pembagian pertama diselesaikan, pembagian kedua diselesaikan, kemudian kita kalikan, atau boleh pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Nah, sekarang kita coba yang pertama. Kita selesaikan dulu masing-masing pembagian bilangan berpangkat ini. Yang pertama, B pangkat 4 dibagi B pangkat 2. Ini adalah pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu B. Maka cara penyelesaiannya cukup ditulis sama dengan basisnya ditulis, yaitu B, kemudian pangkatnya dikurangi, 4 dikurangi 2. Baru setelah itu dikalikan dengan bilangan yang kedua, B pangkat 6 per B pangkat 3. Ini sama, pembagian bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu B. Maka cara menyelesaikannya cukup ditulis basisnya, yaitu B, kemudian pangkatnya dikurangi, 6 dikurangi 3. Setelah itu baru disederhanakan sama dengan B pangkat 2 kali B pangkat 3. Nah, di sini sekarang kita melihat ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu B. Maka cara menyelesaikannya sama dengan cukup ditulis basisnya, yaitu B, kemudian pangkatnya dijumlah, 2 tambah 3. Setelah itu baru disederhanakan sama dengan B pangkat 5. Anak-anak, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Tetap semangat. Selamat belajar. Semoga ilmunya barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.